إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir As-Sa'di rahimahullah di juz 30 juz 9. Dan kita masuk di surat Al-Qalam, surat Nun atau yang populernya disebut surat Al-Qalam. Ya, dan ini di antara surat di juz Amma, juz 29 yang dimulai dari huruf muqatta'ah Nun. Dan sebagian ulama mengatakan makna dari ini Allah yang lebih tahu, atau sebagian ulama menyatakan tentang huruf muqatta'ah ini Allahu a'lamu bimuradih. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang maksudnya. Dan Allah taala Maha mengetahui segala sesuatu. Insyaallah mudah-mudahan pada malam hari ini kita bisa membahas dari ayat pertama sampai ke 7 mudah-mudahan insyaallah taala. Kita mulai bismillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Nun demi al-qalam, pena, wama yasturun, dan demi apa yang mereka tuliskan. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan salah satu makhluk. Yaitu al-qalam. Al-qalam yaitu pena. Dan dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah, yuqsimu ta'ala bil qalami wa huwa ismu jinsin syamilun lil aqlam allati tuktabu biha anwa'ul ulum wa yustaru biha al-manthur wal manzum. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-qalam, dengan pena. Dan al-qalam itu, pena itu adalah suatu label atau nama jenis yang mencakup seluruh pena. Mencakup seluruh pena. Pena apapun. Ya biasanya bertinta, pena apapun. Yang dengan pena itu tuktabu biha anwa'ul ulum. Macam-macam ilmu ditulis dengan pena sejak zaman dulu. Wa yustaru biha, atau wa yastur biha bisa, wa yastur biha al-manthur wal manzum. Kalimat-kalimat nathar dan nazam. Nathar itu kalimat prosa, kalimat biasa seperti tulisan biasa, atau manzum yaitu puisi dan semisalnya, itu ditulis dengan pena. Wa dzalika anna al-qalama wa ma yasturuna bihi min anwa'il kalami min ayatillahil 'uzma allati tastahiqu an yuqsimallahu biha. Demikian pena dan apa yang mereka tulis dengan pena tersebut dari macam-macam ucapan yang mereka tulis. Itu semua termasuk ayat Allah yang agung, maksudnya ayat kauniyah, tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Ada pena ini tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berhaklah pena ini menjadi objek sumpah Allah Azza wa Jalla dengannya. Demi pena, demi masa, demi waktu duha.
demi waktu malam, demi langit, dan seterusnya. Ya. Setiap objek yang Allah jadikan sebagai media untuk bersumpah, maka itu pasti ada sisi keagungannya. Ada sisi tanda-tanda kuasa Allah padanya, seperti langit. Kemudian seperti bintang, wan najmi idza hawa, was sama'i dzatil buruj, demi langit. Wad duha, demi waktu duha, wal lail, demi malam hari. Dan wat tin waz zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Semua dari media sumpah ini pasti ada keutamaan dan keagungannya, dan merupakan tanda-tanda kuasa Allah padanya. Maka pena ini berhak untuk dijadikan media sumpah oleh Allah Azza wa Jalla ala bara'ati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mimma nasabahu ilaihi a'da'uhu minal jununi. Allah Ta'ala di sini bersumpah akan bebasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada apa yang dinisbatkan oleh musuh-musuhnya dari kegilaan, yaitu musuh-musuh Nabi Muhammad SAW menganggap Nabi SAW itu gila, majnun. Fanafa anhu al-jununa bi ni'mati rabbih alaihi wa ihsanih. Allah Subhanahu wa taala menafikan, meniadakan sifat kegilaan dari Nabi SAW, tidak ada. Dinafikan itu dengan nikmat dari Allah Azza wa Jalla dan ihsan atau perbuatan baik Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena akal itu nikmat dan junun itu lawan dari nikmat. Kayak kata Allah Azza wa Jalla, "Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun." Dengan karunia, dengan nikmat dari Tuhanmu, engkau wahai Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Syuf sini al-junun itu mastu atau orang majnun itu masturul aql. Akal tertutup. Bahkan mungkin bisa jadi keadaan hilang akalnya. Maslubul aql, enggak ada akalnya. Dan seseorang ketika tidak memiliki akal, maka tidak ada kebaikan padanya. Tidak ada kebaikan padanya. Bahkan jika seseorang naqisul aql, kurang akal, itu banyak keburukan padanya. Dan orang tetap waspada akannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, "Lasta ya Muhammad bisababi ma an'ama Allahu bihi 'alaika minal huda wal wahyi wan nubuwah bimajnun." Engkau bukan orang gila wahai Muhammad. Karena apa? Dengan sebab apa yang Allah Ta'ala karuniakan padamu berupa huda, petunjuk, wahyu, nubuwah, kenabian, itu bukan merupakan, justru itu lawan dari kemajnunan, lawan dari kegilaan. So, kita lihat di sini orang-orang musyrikin, mereka melabeli Nabi Muhammad sebagai majnun, syair, kahin. Majnun, syair, kahin. Yang tiga label ini semua bertentangan dengan apa yang ada pada Nabi Muhammad itu sendiri. Majnun itu gila, syair itu penyair, kahin itu dukun. Tiga hal ini impossible, tidak mungkin ada pada seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari musuhnya pun sebenarnya mengakui itu. Musuhnya mengakui Nabi Muhammad sendiri itu bukan majnun, bukan kahin, bukan penyihir, bukan syair, penyair. Musuhnya tahu sebenarnya. Tapi kenapa musuhnya melabeli seperti itu? Ada hikmah di balik ini, jemaah. Ada hikmah di balik ini. Memang sebagian orang mengatakan musuh itu orang yang jujur mengenai kekurangan antum, betul. Tetapi ketika antum tidak punya kekurangan yang dia dapat, yang dia tahu, maka dia akan melabeli antum sesuatu yang tidak ada pada antum. Ya, musuh itu adalah orang yang paling jujur untuk menyebarkan atau menjelekkan antum karena kekurangan antum. Itu musuh. Karena yang musuh setiap mendapatkan kekurangan antum itu benefit buat dia, buat musuh.
Tetapi ketika musuh ini tidak mengetahui apa kekurangan antum, maka musuh ini tidak punya modal yang valid untuk melabeli antum, sehingga dia justru musuh ini melabeli antum sesuatu yang tidak ada pada antum sama sekali, atau bertentangan, kontradiktif dengan kenyataan yang ada pada antum, untuk tanfir, mengaburkan orang-orang dari antum. Dan itu musuh. Karena musuh itu tugasnya menjatuhkan lawannya. Dan menjatuhkan lawannya itu bisa dengan killing in the name, ya, pembunuhan karakter dan semisalnya, penyebutan nama atau label atau sifat yang buruk, baik itu true atau false. Kalau true butuh bukti, kalau false karena tidak ada bukti. Dan ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, nikmat dari Allah Azza wa Jalla berupa syariat, wahyu, akal untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun apa yang mereka labeli pada Nabi Muhammad SAW? Oh, dia ini Muhammad Majnun. Majnun kan orang gila. Sekarang kalau misalnya orang gila, mana mungkin orang gila bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang diikuti oleh banyak orang dan berfaedah? Oh mungkin Ustaz, di zaman sekarang ada orang gila yang memang ngomongnya kacau balau, nggak jelas ngomongnya apa, tapi banyak pengikut. Nah itu memang kumpulan orang gila semua kalau itu mah. Ya, orang gila ngikutin orang gila, kalau itu wajar, itu nggak usah itu diomongin. Tapi yang saya maksud real orang gila, apakah ada orang waras yang ngikutin? Suf nggak ada. Bagaimana orang waras masa mengikuti orang gila? Orang waras masa kemudian mau menyembah dan kemudian mencium tangan orang yang kelihatannya semi gila walaupun disebutnya wali oleh sebagian orang. Namun ini adalah pengkhianatan akal. Ya. Kehormatan akal dikhianati dengan kita yang waras kemudian mengikuti orang-orang yang sejatinya gila, semi normal, kemana-mana udalnya kelihatan, kemudian rambut gimbal dan kayak orang gila, kemudian dicium tangannya dan dianggap wali keramat. Maka ini mengkhianati akal. Dan ini kita anggap ini akal orang-orang yang ikutin ini, yang bersikap berlebihan padanya ini, itu akalnya tidak beres juga. Ya. Tapi Nabi Muhammad SAW manusia yang tampak dengan kesempurnaan yang Allah Ta'ala ciptakan padanya, dan karunia berupa wahyu, akal, kecerdasan, dan kemudian amanah. Orang-orang pun merasa aman berdekatan dengannya, namun kemudian apa? Dilabeli majnun. Ini pertentangan. Karena majnun berarti maslubul akal, tidak ada akalnya, dan orang kalau nggak ada akalnya berarti nggak bisa mengontrol dirinya. Dan orang kalau nggak bisa mengontrol dirinya berarti dia akan berbuat kegilaan yang tidak manusiawi, tidak wajar. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Impossible. Musuh-musuh beliau tahu seperti itu. Tahu Nabi Muhammad itu baik. Nabi Muhammad SAW baru disebut majnun ketika beliau mendakwahkan tauhid yang bertentangan dengan hawa nafsu dan penyembahan berhala di Mekah. Baru disebut majnun. Sebelumnya Al-Amin gelarnya, yang terpercaya. Masa yang dulu dipercaya kemudian sekarang tiba-tiba jadi gila? Ada apa? Kok bisa jadi gila tiba-tiba? Lihat pelabelan majnun ini bertentangan dengan hakikat asli Nabi Muhammad SAW, dan itulah karakter, itulah kelakuan musuh yang tidak mengetahui apa kekurangan antum, yang tidak punya bukti untuk menjatuhkan antum. Maka ada hal-hal yang kemudian dikarang-karang. Majnun, syair, penyair. Nabi Muhammad SAW bukan seorang penyair. Syair itu rata-rata bukan orang yang bijak, walaupun kelihatannya bijak, tapi bukan. Makanya ulama rata-rata tidak penyair. Rata-rata penyair, ulama. Memang ulama kadang-kadang membuat nazam syair untuk ilmu-ilmu tapinya. Ada penyair lain lagi. Ya. Ulama penyair. Dan penyair itu lebih pandai mengolah kata dibandingkan mengamalkan ilmunya. Sedangkan ulama itu lebih afdal mengamalkan ilmunya. Lebih dominan seperti itu, insyaallah.
Dan penyair seringkali mengucapkan kalimat-kalimat retorika yang merupakan kelalaian, jauh dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW setiap kalimat itu wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad SAW mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan itu semua wahyu yang diwahyukan padanya. Jadi tetap dikatakan syair, kahin dikatakan kahin, penyihir, dukun dan semisalnya. Subhanallah, Nabi SAW memerintahkan untuk menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik dan anti perdukunan. Tapi ini malah dibalik, malah dianggap dialah dukun. Ya subhanallah. Lihat bagaimana ketika musuh tidak mengetahui apa kekurangan antum untuk dihancurkan, untuk menurunkan posisi antum, maka dibuatlah label-label yang tidak ada pada diri antum. dan ini adalah pelajaran zaman. Yani di zaman Nabi seperti ini, di zaman sekarang juga bisa seperti itu. Baik di dunia politik, dunia sosial dan seterusnya, di alam-alam manapun ya seperti itu. Ketika tidak ada kekurangan atau tidak mengetahui kekurangan namun dimusuhi, maka pasti musuh-musuhnya akan berusaha menebangnya dengan label-label dan fitnah-fitnah. Sedangkan di sini Allah Ta'ala ingat, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Pelabelan orang terhadap kita coba itu menyakitkan mungkin. Ya, jadi ini pelajaran penting. Kalau kita dimusuhi oleh suatu pihak dan kita difitnah, dilabeli macam-macam, diobrolin sama orang-orang begini begitu, maka ingat, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Ni'mati rabbika, ya wahai Muhammad, engkau itu diberikan nikmat oleh Allah, karena itulah engkau bukan majnun. Kalau misalnya itu tidak terjadi pada antum, maka ingatlah nikmat yang telah Allah berikan pada antum. Itu fokus di situ aja. Kalau misalnya ada sebagian orang tidak suka sama kita, memfitnah kita, kemudian menggunjing, menghibah dan menjadi bahan obrolan masyarakat dan seterusnya, dan itu tidak ada pada kita, ataupun kalau ada pada kita, kita tidak seperti itu. Tidak seperti apa mereka bicarakan, karena apa yang tergerai di lisan-lisan manusia tentang negatifnya seseorang itu pasti akan berkembang. Semakin lama semakin banyak fitnahnya. Enggak ada fitnah itu makin kecil gara-gara banyak yang bicarakan. Enggak, yang namanya fitnah ketika banyak yang membicarakan itu pasti makin nambah-nambah. Karena mulut satu dengan mulut dua, mulut tiga, dan makin banyak mulut yang berbicara, itu makin menambah akumulasi dari fitnah-fitnah dan spekulasi demi spekulasi. Maka di sini fokuslah pada bi ni'mati rabbika, pada nikmat dari Rabbmu. Ya. Fokus dengan itu. Kalau misalnya kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan dicela oleh orang, maka sungguh Allah Ta'ala memberi nikmat pada kita, maka untuk mengi'rab atau memalingkan diri dari apa yang mereka ucapkan, maka ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, innaka la, atau dikatakan sebelumnya oleh As-Sa'di rahimahullah, haitsu ma 'alaihi bil 'aql al-kamil wal ra'y al-jazl wal kalam al-fasl. Yaitu Nabi SAW diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala dengan akal yang sempurna, dengan ra'i al-jazl, yaitu pandangan yang luas, yang baik, dan al-kalam al-fasl, yaitu ucapan yang al-fasl, ucapan yang bisa memisahkan antara hak dan batil, ucapan yang tegas memisahkan antara hak dan batil, alladhi huwa ahsanu ma jarat bihil aqlam wa sataruhul anam, yang mana pena-pena kalau menulis sesuai dengan wahyu dan penjelasannya itu adalah sebaik-baik yang ditulis oleh pena. Atau bisa juga dikatakan bahwasanya pena takdir di antara yang terbaik adalah dengan diberikannya wahyu pada Nabi Muhammad SAW. Dan seseorang ketika dia memiliki akal yang sempurna, yang baik, kemudian pandangannya itu bagus, maksudnya pandangan akal itu bagus, dan ucapannya itu juga hak, maka ini nikmat. Ini nikmat dan layak untuk jadi catatan gitu loh. Layak untuk jadi catatan.
Makanya orang mencatat ilmu. Dan orang malas mencatat lagu. Mungkin mencatat lagu pas masa-masa muda dulu aja gitu. Tapi ilmu dari muda sampai tua dicatat. Adapun lagu hanya orang yang lalai yang mencatat. Dan itu pun enggak semuanya. Kemudian wahada huwa as-sa'adatu fid dunya, inilah kebahagiaan di dunia, yaitu Allah beri nikmat berupa ilmu dan akal yang baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, wa innalaka la ajran ghaira mamnun, dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar. Ghaira mamnun, ghaira maqtu', tidak ada yang putus dari ganjaran tersebut. Maka kata Sa'di, thumma dzakara sa'adatahu fil akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kebahagiaan untuk Nabi SAW di akhirat. Wa innalaka la ajran 'aziman. Engkau akan mendapatkan ganjaran besar. Ghairu mamnun, ghairu maqtu', yang tidak akan terputus. Bal huwa da'imun mustamir. Melainkan ganjarannya itu daim mustamir, terus menerus. Karena ganjaran di akhirat itu terus menerus. Wa dzalika lima aslafahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-a'mali as-salihati wal akhlaqil karimah. Dapat ganjaran terus menerus sesuai dengan apa yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakukan dahulu di dunia dari amalan saleh dan akhlak yang sempurna. Makanya kata Allah Azza wa Jalla, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Khuluq, akhlak, budi pekerti yang luhur. 'Aliyan bih, yang beliau mendapatkan derajat dan posisi yang tinggi dengan akhlak itu. Musta'liyan bi khuluqika alladhi min Allah 'alaika bih. Ya, dengan akhlakmu yang telah Allah Ta'ala, alladzi manallahu 'alaika bih, yang telah Allah Ta'ala karuniakan padamu akhlak tersebut, engkau meninggi. Yaitu meninggi di sini yaitu tinggi derajatnya. Wa hasilu khuluqihi al-'azim ma fassaratuhu bihi ummul mu'minin, dan akhlak mulianya Rasulullah SAW itu khulasahnya, hasilnya itu adalah apa yang ditafsirkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Liman sa'alaha anhu, ada orang yang bertanya kepada beliau akhlaknya Nabi itu kayak gimana, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluquhu al-Qur'an. Kana khuluquhu al-Qur'an. Akhlaknya Nabi SAW adalah Al-Qur'an. Wa dzalika nahu qoulihi ta'ala lah. Ini seperti perkataan Allah Azza wa Jalla, khudhil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin. Maafkanlah dan wa'mur bil 'urf. Jadi bisa juga wa'mur bil 'urf. Di sini wa'mur, perintahkanlah, al-'urf yaitu kerjakanlah, perintahkanlah yang ma'ruf atau kerjakanlah yang ma'ruf. Wa'mur bil 'urf yaitu if'al al-ma'ruf, lakukan hal yang ma'ruf saja. Wa a'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Ini akhlak. Dan ini akhlak yang tidak mudah. Bagi orang yang memiliki perseteruan, akhlak yang paling sulit adalah satu, memaafkan. Juga yang kedua, berbuat baik, berbuat ma'ruf, berbuat yang baik, kebaikan. Kemudian yang ketiga, berpaling dari orang-orang bodoh. Ini berat bagi banyak orang. Berat. Tiga hal ini berat. Tapi ketika dia melakukannya, maka derajatnya meninggi, Masya Allah, dan juga dia akan berhasil menatah hatinya. Adapun jika dia tidak bisa melakukan ini, susah untuk menjalani masing-masing dari semua ini. Susah untuk menjalani pemaafan, untuk beramal saleh susah, berpaling susah. Lihat khudhil afwa, ketika Nabi SAW diejek, dicela, diusir, dihina, apa kata Allah? Khudhil afwa, maafkan mereka, mereka orang bodoh.
Wa'mur bil 'urf. Tetaplah kamu melakukan kebaikan itu beramal soleh aja, Wa a'rid 'anil jahilin, berpalinglah, jangan dengarkan celotehan orang-orang bodoh. Tapi lihat jika ini, ketika kita ada kelas sama orang, ada masalah sama orang, dan orang itu jahil, kita nggak mau maafin dia. Orang itu jahil, kita nggak mau maafin dia. Ketika hati itu sulit memaafkan, maka sulit untuk berbuat baik ke depannya. Artinya, ketika antum punya dendam, hasad, maka hidup antum akan disusahkan oleh hasad itu sendiri dan dendam itu sendiri. Dendam itu mengikis seluruh kebaikan, sebagaimana juga hasad. Hancur seluruh kebaikan. Antum tidak bisa berbuat hal yang ma'ruf, ibadah antum terganggu, salat antum ngambang, bahkan bukannya mengingat Allah malah mengingat orang yang antum benci. Ya. Dan juga ketika hati dendam, hasad, dengki, selain gak bisa beramal saleh dengan baik dan gak bisa berpaling dari celotehan orang-orang bodoh. Oke, orang yang dengki, hasad, atau orang yang dendam, itu gak tenang hidupnya, gak bisa memaafkan, gak bisa, dari sisi apapun gak bisa memaafkan. Orang kalau gak bisa memaafkan, itu capek hidupnya dengan dendamnya. Wa'mur bil 'urf, perintahkan atau lakukan hal yang ma'ruf. Capek dia, dan karena capeknya dia dendam, dia nggak bisa melakukan hal-hal yang ma'ruf sesuai dengan normalnya orang yang beramal soleh. Karena hatinya disibukkan dengan sekam dendamnya itu, atau kebenciannya. Dan orang-orang yang dia ketahui sebenarnya orang bodoh pun dia dengar ucapan mereka, selama ucapan tersebut mendukung dirinya, mendukung kebencian dan kedengkiannya atau dendamnya. Begitu jemaah. Makanya kalau misalnya antum lihat orang yang misal dendam sama antum, benci sama antum, ada orang benci sama antum atau dia dendam sama antum, maka dia akan mengambil seluruh dari sampah-sampah ucapan orang tentang antum. Ya, antum misalnya dendam, ada orang dendam sama antum, maka orang ini hatta sampah ucapan itu dipungut olehnya demi koleksi keburukan antum. Sampah pun diambil. Sampah dari lidah, dari mulut orang lain yang bau, yang jahil. Karena dendam itu membuat kita sulit untuk berpaling dari orang-orang bodoh. Justru kita menjadi orang-orang bodoh itu juga. Dan kita akan berkumpul pada orang-orang bodoh dan menyimak ucapan mereka yang rendah. Ya. Ketika antum di depan, maka orang yang paling sering omongin antum adalah yang di belakang antum. Karena mereka ada di belakang antum di depan. Ketika antum di belakang, nggak ada orang yang ngomongin antum karena nggak ada yang peduli sama antum. Ketika antum di depan, orang melihat antum, makanya bisa ngomongin antum. Dan antum terus ke depan, dan mereka berhenti untuk terus ngomongin antum dan jauh jaraknya khalas. Maka wa'arid 'anil jahilin. Ketika jelek-jelekan dia omongin, udah berpaling aja, biarkan aja mereka ngomong, dan kita nggak bakal bisa menghentikan omongan orang. Kecuali kalau di depan kita bilang ittaqillah, jangan ngomongin, jangan ghibah. Tapi kita nggak bisa menghentikan orang karena kita memiliki tembok-tembok tetangga yang jauh, yang banyak. Kita memiliki sekat, dan itu bukan tugas orang yang diribahi. Bukan, tugasnya adalah imma memaafkan, imma mengignore. Udah kelas. Dan fokus di amal soleh. Karena kita akan ikut capek jika meladeni mereka, dan itulah yang mereka inginkan. Nabi SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kendati pun dicela, dihina, Nabi enggak pernah fokus dengan hinaan mereka, enggak pernah fokus membantah hinaan mereka, enggak. Karena apa?
Karena Nabi SAW tidak akan marah kecuali jika agama, tentang agama. Adapun tentang pribadi, beliau enggak begitu mempermasalahkan, khalas, enggak usah berpanjang. Baru beliau marah ketika itu tentang intihak amrillah, yaitu tentang penurunan derajat keagamaan dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu baru beliau marah. Kemudian di ayat lain, fabima rahmati minallahi linta lahum, dan dengan rahmat dari Allah Ta'ala engkau berlaku lembut kepada mereka. Ya. Juga tambahan ayat, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau engkau berkeras hati, ghalidhal qalb, keras hatinya, maka mereka akan luber, menjauh darimu. Taib, laqad juga ayat-ayat lain, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul datang dari diri kalian, itu dari kalangan Arab, dari diri kalian sendiri, dari suku kalian, dari masyarakat kalian, yang mana Rasul ini sangat prihatin jika kalian kesulitan, berhasrat untuk kalian orang-orang beriman, dan penyayang. Dan ayat-ayat lain, wa ma asbaha dzalika minal ayati dallati 'ala ittisafihi sallallahu alaihi wasallam bimakarimil akhlaq. Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan akan mulianya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menafikan kemajnunan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Allah taala ingatkan dengan nikmat Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Ta'ala puji Nabi SAW akan akhlaknya yang mulia. Ya, Allah puji Nabi SAW akan akhlak tersebut. Karena orang itu ketika diejek, dicela, ya, itu kerap kali kelihatan aslinya. Orang tuh sering kali dipuji kelihatan palsunya, tapi baru seperti apa asli seseorang ketika dia dipancing emosinya, baru di situ dia akan ketahuan. Inilah hakikat asli orang ini. Maka kalau antum hidup normal, biasa, dalam urusan kaya dan seterusnya, itu belum tentu aslinya antum. Jemaah, belum tentu. Aslinya seseorang itu ada ketika diuji. Karena ujian itu akan menjadikan tolok ukur keaslian seseorang. Ya. Karena ketika tidak ada ujian, maka semua akan memalsukan. Semua akan memalsukan isinya, semua akan memalsukan zahirnya. Ya, semua akan terketahui ketika diuji. Maka dikatakan oleh sebagian bahwa saya teman sejati adalah teman perjalanan engkau. Karena di situ akan diuji dengan ujian perjalanan. Adapun teman dalam kenikmatan, teman dalam foya-foya, itu enggak bisa dijadikan parameter. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'arraf billahi fil raha ya'rifka fi shiddah. Ta'arraf billahi fil raha ya'rifka fi shiddah. Kenalilah Allah di masa sulit, maka Allah Ta'ala akan mengenalimu di masa susah. Seseorang itu baru dikenal sebenar-benar dia tuh memang sesuai, ya, kenal sama Allah di masa senang. Di masa senang seseorang kenal sama Allah, itu sesuatu ujian. Karena di masa sulit semua orang ke Allah. Bahkan orang musyrik itu minta sama Allah. Namun di masa senang banyak manusia lupa daratan. Itulah ujiannya. Dia masih ingat gak sama Allah. Maka dengan ujian hakikat itu terketahui. Dan tanpa diuji keaslian tersembunyi. Tapi kemudian dikatakan wal ayatu al hathatu ala al khuluq al azim. Ayat-ayat ini menganjurkan agar berakhlak azim, berakhlak mulia, berakhlak agung, berakhlak baik.
fakana lahu minha akmaluha wa ajalluha wa huwa fi kulli khaslatin minha fi dzirwatil 'ulya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang paling sempurna, yang paling tinggi. Fakana sallallahu alaihi wasallam sahlan laina. Nabi sallallahu alaihi wasallam sahl. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mudah orangnya. Lainan, lembut. Mudah, orangnya gampangan, enggak ribet gitu loh. Enggak ribet. Seperti kita lihat ya. Keribetan itu biasanya dari ego. Ya. Atau bedakan orang yang ribet ya dengan orang yang santai aja, easy going, gampang, bismillah, gampang, ayo bismillah. Yang membuat ribet itu sering ego. Ego ini bisa ego pribadi, bisa ego keluarga, bisa ego sekte, bisa ego suku, bisa ego ormas, dan seterusnya. Namun ketika ego itu dihilangkan, maka semuanya itu mudah sebenarnya. Begitu. Menikah itu gampang. Akad selesai. Oke, ada hal-hal lain mungkin untuk nafkah, mahar. Iya. Oke, kita bisa selesai. Perempuan yang paling baik adalah yang paling murah. Maharnya murah. Maharnya nyantai aja. Karena simple. Namun lihat, biasanya ego orang tuanya itu yang membuat apa? Ribet urusan. Ego ini nggak mesti bapak, ibu kadang-kadang ibu. Bapaknya biasa aja, ibunya mencap-mencap. Kamu mau aja sama dia, kamu gak mau kayak gini, yang mau nikah ibu apa anaknya sih? Akan gitu. Ego keluarga, ego suku kadang-kadang. Ego yang bikin rumit tuh ego. Nabi SAW gak egois. Beliau sahl, layinan, mudah dan juga lembut. Gak lama urusan itu sama beliau. Gak lama urusannya beliau. Bahkan sampai beliau SAW, saking kita terbukti untuk kita bahwa beliau itu untuk ego dirinya gak dapat gak apa-apa. Itu nih karakter ini Masya Allah untuk zaman sekarang agak sulit. Nabi SAW suatu ketika ada seorang ibu tua merajut dan menjahit pakaian putih buat Nabi SAW. Itu ibu-ibu itu sahabat itu ngasih ke Nabi SAW, ini buat engkau ya Rasulullah. Nabi SAW berterima kasih. Beliau menerima hadiah, dan memang sunnahnya menerima hadiah. Maka kemudian beliau pakai itu suatu ketika beliau pakai. Pas beliau pakai, ngumpul dengan para sahabatnya, ada seorang sahabatnya, ya Rasulullah, bagus nih baju. Boleh dong buat saya, bahasa sekarang gitu. Itu baru pertama kali dipakai beliau SAW, dapat hadiah baju bagus. Warnanya putih semua, bagus banget. Bagus nih baju ya Rasulullah, boleh dong buat saya. Ini minta langsung ke Rasulullah, di depan para sahabat lain minta ke Rasulullah SAW baju yang sedang Rasulullah pakai. Antum sedih Pak, sekarang misalnya kagum sama baju batik ana, mau nggak antum minta? Ustaz, bagus Ustaz, boleh dong buat ana. Kira-kira ana jawabnya apa? Boleh. Kalau antum mau beneran, tapi kayaknya susah deh. Ya. Nanti ya habis Isya misalnya. Dikasih, jangan sekarang. Kalau sekarang pakai kaos, ntar soal pakai kaos, Ustaz pakai kaos nih. Ustaz, PC-nya juga bagus Ustaz, boleh. PC, celana, enggak semuanya sekalian buat antum. Nabi ngasih langsung. Nanti kita lanjut setelah azan insyaallah. Baik, tadi ketika kita sebutkan hadis Nabi SAW, seorang ibu tua merajut pakaian untuk Nabi SAW, kemudian beliau memakainya, baju putih. Ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah ini bagus ini ya, boleh nggak buat saya gitu. Sahabat lain nggak ada yang berani untuk melarang atau gimana, karena Rasulullah SAW tidak melarang permintaan itu. Dan beliau, tunggu sebentar kata beliau, saya mau ke rumah dulu, ganti pakaian. Langsung ganti pakaian di rumah, subhanallah. Kemudian ganti pakaian lamanya dan pakaian baru tersebut dikasih ke orang itu. Selepas pergi Nabi, para sahabat lain geram melihat tingkah orang tadi. Antum kan tahu Nabi SAW jika diminta beliau tidak akan mencegah gitu, pasti akan ngasih kalau diminta. Ya, artinya antum tahu banget deh Nabi kayak gitu.
Kenapa antum minta? Itu baju baru yang baru dipakai, dikasih semua orang. Antum malah minta gitu loh, baju itu. Maka kata sahabat tersebut, kalian tidak tahu maksud saya. Saya itu minta baju tersebut karena saya ingin nanti kalau saya mati dikafankan dengan baju tersebut. Maka ketika dia mati pun, pada waktunya ketika dia mati, maka dia dikafankan dengan baju pemberian dari Rasulullah SAW. Lihat Nabi SAW. Kalau misalnya ya masih ada ego dan cinta dunia, ada keinginan ke dunia itu, kayak kita nih, pasti ngomong, enak aja lu minta-minta nih baju gue dapet dari ini gitu. Pasti ngomong gitu. Lu tinggal minta enak, gue capek-capek dapetin lu tinggal minta. Nabi SAW nggak kayak gitu. Karena apa, emang udah dunia ini nggak seberapa bagi beliau alaihi wasallam. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun, di akhirat engkau akan mendapatkan ganjaran yang nggak bakal terputus. Jadi kalau kita itu sebenarnya udah apa ya? Ya kita ini masing-masing, kalau kita masing-masing karena environment, lingkungan, media, kebiasaan, dan juga memang kebutuhan dunia di kita ini mungkin tidak seringan dulu mungkin ya. Sekarang kita berbakhil-bakhil dan ribet dalam banyak masalah, benar. Dan juga karena efek banyaknya orang jahat juga, jadi banyak hal jadi ribet. Karena efek orang jahat, jadi banyak ribet. Ya. Begitu. Jadi birokrasi bersulit, ini bersulit. Ya karena banyak oknum tadinya, sehingga adalah peraturan kemudian supaya lebih ribet. Kalau ini ribetnya gara-gara apa? Gara-gara banyak orang yang jahat. Bukan pemberi peraturan. Ya, peraturan kan ada karena ada kasus sebelumnya. Gitu. Ya, baik. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, fasatubsiru wa yubsirun. Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Fasatubsiru wa yubsirun. Maka dikatakan di sini oleh As-Sa'di rahimahullah, falamma anzalahu Allah fi a'lal manazil min jami'il wujuh. Wa kana a'dahu yansibuna ilaihi annahu majnun maftun. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menempatkan Nabi SAW di setinggi-tinggi tempat dari banyak sisi, akhlak, kebaikan, akal, dalil, wahyu, petunjuk, itu Rasulullah menang dari semua arah. Dan musuh-musuh Rasulullah SAW malah menyematkan nama atau sifat ke beliau sebagai majnun. Maka dan maftun, yaitu majnun, maftun itu gila. Majnun, maftun maknanya gila di sini. Maka kata Allah, fasatubsiru, kelak engkau akan melihat. Wa yubsirun, mereka juga akan melihat, orang-orang kafir itu pasti akan melihat, bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang gila. Wa qad tabayyana annahu ahdan nas, telah jelas bagi banyak orang bahwa Nabi SAW adalah orang yang paling mendapatkan petunjuk dan paling memberi petunjuk. Sampai di karya 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, karya siapa? Michael Hart atau siapa namanya, lupa. Tapi itu nomor 1 adalah Nabi Muhammad SAW. Dan nama yang paling populer di dunia ini kalau dikumpulkan Muhammad dan Ahmad, lebih populer dari nama Jesus itu sendiri. Wa akmaluhum linafsihi wa li ghairihi, dan orang yang paling sempurna daripada mereka, paling sempurna untuk diri sendiri dan bagi orang lain, paling sempurna Nabi SAW ajarannya. Wa anna a'dahu adallun nas, bahwa musuh-musuh Nabi SAW itu orang yang paling sesat rata-rata. Dan kalau kita lihat orang-orang yang memusuhi dakwah, memusuhi Islam, itu mereka itu hancur sebenarnya. Kelihatan banget kontrasnya gitu. Kelihatan banget sesatnya. Kita dibilang intoleran, Pak, sekarang. Orang Islam banyak yang intoleran. Sekarang ini kan zaman ketika ada kepentingan dan tujuannya, Pak. Tujuannya supaya orang menganggap semua agama sama. Itu hati-hati itu. Ya. Ini godokan makin kini makin kental banget, kelihatan banget, Pak. Menuju ke moderasi agama. Nah, itu dari kalangan elit. Itu mereka berupaya supaya pendidikan dari SD sampai orang-orang usia dewasa memahami moderasi agama versi mereka. Moderasi ini adalah bentuk lain dari liberalisasi.
dan pluralisme agama, yaitu semua agama sama. Itu proyek godokan sekarang dari kalangan elit supaya rakyat itu manut seperti ini. Semua agama sama. Ketika semua agama sama, maka kepentingan-kepentingan agama yang ingin menjajah negeri kita dengan gold, glory dan gospel terulang lagi cuma. Bukan Belanda kalau sekarang. Bukan Belanda. Tapi semua orang-orang kafir bebas masuk Indonesia. Kalau antum melihat pendidikan di sekolah negeri terutama atau di sekolah lainnya itu pendidikan untuk agama makin dipersempit dan diajarkan ke anak-anak harus dengan pengajaran dan moderasi beragama supaya menyatakan agama semua itu sama. Ini untuk anak-anak kita, Pak. Kalau nggak percaya silakan antum tanya apa guru-guru sekolah anak antum. Godokan sekarang mulai gitu, sampai guru-guru agama di sekolah-sekolah itu mulai komplain dan mengeluh karena diwajibkan ini menjadi kurikulum dan propaganda yang harus disebarkan, virus yang harus diinjekkan kepada anak-anak didik. Moderasi beragama ini hati-hati. Ya, supaya apa? Supaya nggak kelihatan bahwasanya orang-orang non-muslim dari kalangan agama manapun itu kontras. Seperti zaman musyrikin itu kan jelas kelihatan banget itu loh. Orang muslim berakhlak, orang muslim mulia, yang ini jelas kelihatan. Karena orang-orang muslimnya itu dididik untuk membedakan diri mereka daripada agama-agama lain. Inna dina indallahil Islam, kata Allah, agama yang hak di sisi Allah hanya Islam. Tapi ini anak-anak mulai dibuat liberal. Pak, kalau dulu pluralisme, liberalisme itu ada di kampus-kampus dulu. Sekarang enggak cuma di kampus, menjalar sekarang enggak apa? SD, Pak, tingkatannya. Kalau perlu TK kalau perlu. Kalau perlu dari orok keluar langsung dijejelin liberal itu. Sekarang begitu, Pak. Maka hati-hati. Nanti akan terbukti sebenarnya siapa yang terfitnah, siapa yang gila. Islam ini, orang Islam dibilang intoleran kita, Pak. Emang enggak toleran kayak gimana kita udah? Subhanallah. Dan kemudian di antara kita dibuat berpecah satu sama lain dengan politiknya masing-masing, dengan sekte-sekte aliran dan seterusnya, dibuat saling tidak toleran. Jadi kita harus toleran kepada agama lain dan tidak toleran kepada apa? Sesama orang-orang kita. Itu yang sekarang dibuat itu sekarang seperti itu. Atau maka lihat banyak tidak tolerannya di antara kita cuma. Lihat masjid. Masjid Imam Ahmad bin Hanbal di Bogor. Mau berdiri aja susah. Kemarin di demo sampai ratusan orang mendemo. Jangan sampai berdiri masjid ini karena begini, karena Wahabi, karena gini. Itu bikin tidak toleran. Tapi berapa hari kemudian Paus Fransiskus sampai ke GBK, sampai ke ini azan di teks, running teks doang. Kita harus toleran sama mereka. Sama orang kafir kita toleran. Tapi sama kita dibentur-benturkan jemaah. Nah, ini kalau nggak sadar juga nih kaum muslimin, terutama yang tiap hari lalai nggak sadar agamanya lagi digodok ini. Kaum muslimin ini lagi dimasak, sampai matang gitu, supaya hancur satu sama lain. Toleran keluar, intoleran ke dalam. Tumpul keluar, tajam ke dalam. Ini kita digodok seperti ini sekarang. Kalau memang kita mau seperti itu, kita akan diperlakukan mereka. Jangan mau seperti itu. Ya. Kayak Nabi SAW dikira gila, dikira apa. Tapi terbukti bahwasanya Islam itu yang benar, Nabi Muhammad yang benar. Kita dibilang intoleran, kita dibilang gini gitu. Terbukti kita lah agama kita yang benar sebenarnya. Ya. Dan hal-hal ini, ya, awareness kita harus tinggi. Ya. Dan Allah Taala Maha tahu. Kata Allah di sini, Inna Rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguh Tuhanmu dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk. Ya. Ya, kita dibilang banyak orang-orang Islam itu sesat, menyimpang, apalagi ekstremis banyak di sini. Dikira teroris itu bukan bentukan, itu bentukan sebagian pihak. Ya. Dan juga khilaf, perselisihan antara kita, demonstrasi besar-besaran sesama muslim, itu semua ada bentukannya. Ada orang-orang di balik itu. Kalau kita polos-polos amat, bahlul-bahlul amat akan hal ini, enggak melihat kenyataan kaum muslim ini sedang dimatangkan, dimasak seperti ini, ya kita berarti kurang peduli memang. Oke ya jemaah sekalian, kita kembali ke Allah Azza wa Jalla supaya apa? Supaya kita tahu, supaya kita benar, berilmu, cari ilmu. Kita tahu tracknya orang-orang untuk menyesatkan kaum muslimin,
dan membuat kita tumpul kepada orang-orang non-muslim, tumpul kepada orang muslim, lengah dengan mereka, biarkan mereka masuk, biarkan mereka mendidik anak-anak kita dengan buruk dan juga menyesatkan anak kita, dan terhadap sesama kita itu saling tajam satu sama lain. Ya, hati-hati jemaah sekalian rahimakumullah. Semoga Allah Ta'ala lindungi kita semua dan anak-anak kita dan istri anak kita dan keluarga besar kita dari pemikiran-pemikiran liberalisasi seperti ini, karena ini berbahaya untuk generasi berikutnya. Mungkin kita kalau udah tua wafat selesai, enggak, anak-anak kita enggak selesai urusannya jemaah. Ya, demikian dari ana, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.